Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Azizi dari kelas 06 TPLP 004. Saya akan menjelaskan untuk tugas aplikasi mandiri dari mata kuliah Mobile Programming. Jadi aplikasi saya ini bernama SplitSpace. Untuk fitur utamanya yaitu transaksi patungan, perhitungan bagian per anggota, konfirmasi pelunasan, tagihan bersama, tabungan bersama, cetak laporan, dan aksesibilitas. Jadi untuk aplikasi yang saya buat ini terkait tentang pencatatan keuangan bersama. Untuk struktur aplikasi yang saya buat ini, untuk yang pertama di dalam folder Java, yaitu berisikan tentang kode program utama dari aplikasi. Ada beberapa folder. Yang pertama ada base, data, kemudian folder receiver, folder repository, folder UI, folder utils, folder view model, folder worker. Kemudian ada kode program main activity, onboarding activity, splash activity, SplitSpace application. Untuk kode program main activity yaitu merupakan kode program pusat dari aplikasi ini. Untuk kemudian kode program onboarding activity itu merupakan halaman yang berisikan tentang fitur-fitur utama yang ada di aplikasi sebelum masuk ke halaman utama. Kemudian untuk splash activity ini merupakan halaman awal, halaman pembuka sebelum masuk ke halaman utama di aplikasi. Untuk SplitSpace application itu merupakan kelas aplikasi global yang mengatur dukungan tema seperti untuk mode gelap atau mode terang seperti itu. Kemudian masuk ke folder res atau folder yang berisikan tentang resource tampilan dari aplikasi, yang berisikan folder color, drawable, layout, menu, dan seterusnya. Di sini ada folder drawable yang berisikan tentang background dan icon-icon yang digunakan di aplikasi tersebut. Kemudian ada juga di folder layout ini untuk source code atau resource dari halaman-halaman yang ada di aplikasi tersebut. Misalkan ada activity main, ini merupakan halaman utama yang ada di aplikasi. Baik, langsung saja kita mulai untuk demo aplikasinya. Nah, baik, berikut ini untuk aplikasi SplitSpace. Jadi ini untuk halaman pembuka, halaman yang menunjukkan fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi ini. Kita lanjut, kemudian kita masuk ke aplikasi. Ini untuk halaman beranda. Ini merupakan halaman ringkasan patungan yang ada di bulan ini dari semua anggota yang ada di aplikasi ini. Kemudian di bawahnya ada akses cepat. Ini untuk menambah, di tombol tambah ini untuk menambah terkait transaksi patungan atau transaksi bersama yang akan dilakukan. Kemudian ada untuk OCR stroke, bisa juga digunakan untuk memasukkan terkait transaksi patungan atau bersama yang dilakukan oleh anggota atau user.
Kemudian di bawahnya ada alur utama beranda. Yang pertama, catat transaksi patungan, pilih siapa yang bayar dulu. Kemudian sistem menghitung ringkasan grup. Yang keempat, tekan pelunasan untuk menyelesaikan kewajiban antar anggota. Yang kelima, gunakan edit atau hapus jika data salah. Nah, di sini ada contoh untuk transaksi patungan yang sudah ada. Di sini ada belanja dapur yang dibayar dulu oleh Ayu sebesar 185. Nah, untuk peserta patungan ada 3 orang. Kemudian nanti dibagi untuk setiap satu orangnya bayar 61.667. Jadi misalkan kalau ada yang belum bayar, nanti di sini maka masih belum dikonfirmasi. Nah, untuk cara konfirmasi lunas, kita klik di lunas, kemudian siapa aja yang belum bayar, atau kita sudah mendapatkan informasi konfirmasi pembayaran, maka kita klik di sini, kemudian masuk, nanti akan masuk ke halaman konfirmasi pelunasan. Setelah itu kita klik di tandai sudah lunas. Nah, nanti akan pencatatan statusnya akan diubah menjadi lunas. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, di sini juga kita bisa edit untuk nominal, terus siapa aja yang ikut patungan. Itu bisa juga kita hapus. Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman tagihan. Nah, di sini merupakan jadwal tagihan kebutuhan dari anggota, agar semua anggota tahu jatuh temponya kapan. Jadi nanti akan memunculkan notifikasi di mana sebelum jatuh tempo yang sudah dijadwalkan. Seperti contoh di sini ada tagihan wifi rumah di setiap tanggal 10. Nanti akan ada notifikasi di setiap tanggal 10. Seperti itu. Selanjutnya di halaman tabungan. Nah, di sini bersihkan target semua kebutuhan dari semua anggota. Jadi ini untuk target dari kebutuhan dari semua anggota. Di sini sudah ada data 3 orang anggota. Bisa juga ditambahkan di sini dengan klik tambah anggota. Tinggal kita masukkan nama aja. Kemudian di bawahnya ada kebutuhan atau tagihan bersama. Di sini juga sudah ada datanya untuk contohnya target kulkas baru, dana darurat rumah, dan iuran servis dan kebersihan. Ini merupakan kebutuhan dari semua anggota. Nanti bisa juga ditambahkan di tombol tambah kebutuhan bersama. Untuk di bawahnya ini untuk catatan setoran anggota. Jadi setiap satu orang sudah membayar berapa dari semua kebutuhan yang sudah ada di atas. Itu nanti bisa juga dicek untuk detail. Misalkan di nama saya ini sudah membayar 2 kali di 2 Juli 2026 dengan pembayaran yang pertama 350 dan pembayaran kedua di 10.000 di iuran servis dan kebersihan. Itu. Kita lanjut ke halaman audit. Nah, di sini halaman audit ini berisikan untuk notifikasi atau isian terkait aktivitas apa aja yang kita lakukan di aplikasi ini. Misalkan Budi tadi sudah menandai pelunasan sebagai patungan kepada Ayu untuk belanja dapur yang sudah kita lakukan tadi di halaman beranda. Kemudian kita bisa cetak laporan keuangan juga. Kita bisa cetak PDF ataupun kita buka.
coba ini aja, cetak PDF. Nah, ini nanti isian dari PDF ketika kita cetak. Kemudian selanjutnya untuk halaman aksesibilitas. Nah, ini merupakan halaman untuk mode-mode aksesibilitas. Ada beberapa. Yang pertama di mode senior, ini nanti akan menampilkan kontras tinggi untuk huruf atau nama, atau maksudnya warnanya nanti menjadi kontras. Kita coba. Nah, tadi yang awalnya berwarna ungu jadi warna kuning. Ini untuk mode senior. Kemudian ada juga untuk bantuan suara. Ini digunakan untuk tunanetra, nanti akan menghasilkan suara. Kita coba run. Bantuan suara aktif. Satu tombol atau kartu penting untuk mendengar penjelasan. Kita coba masuk ke halaman beranda. Buka beranda. Halaman ini digunakan untuk transaksi patungan, ringkasan pengeluaran, alur patungan, tambahkan angkutan halaman patungan, lalu saat mencatatkan membuka aksesibilitas. Nah, itu untuk bantuan suara. Kemudian ada format angka sederhana. Nah, ini digunakan untuk nominal angka agar mudah dibaca. Yang awalnya seperti ini dengan 00 di belakangnya, ketika kita aktifkan maka diubah menjadi 547.000 agar mudah untuk dibaca. Itu untuk di halaman aksesibilitas. Kemudian di sini juga ada untuk logo mic. Nah, ini digunakan untuk perintah suara. Jadi kita bisa menambahkan data, edit ataupun hapus data yang sudah ada di aplikasi ini menggunakan perintah suara. Mungkin kita coba dulu. Di sini saya mau masukkan tagihan air yang ada di aplikasi. Saya coba untuk ini. Tambahkan jadwal tagihan air setiap tanggal 6 di setiap bulan. Nah, nanti akan masuk di tagihan, halaman tagihan yang sudah kita perintahkan tadi lewat ucapan. Itu untuk kegunaan dari tombol input suara ini. Bisa juga digunakan untuk edit, hapus, dan lainnya. Mungkin itu saja aplikasi yang saya buat dan fitur-fitur yang ada di aplikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.